Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansatu Kudus, kembali lagi di podcast Ramansa Ragaman Satu Kudus. Nah, pada podcast perdana kali ini bersama saya Anaura Tufeti Audlia dari kelas 1212. Kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Bapak Dr. Ades Taufik MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan tetap semangat ya Semangat. Pak. Semangat Terus. terus. Ya, nah Bapak, ini saya dengar-dengar ya dari guru-guru yang ada di Man 1 Kudus, karena saya belum baru masuk kelas 12 ini. Guru-guru Man 1 Kudus bilang Bapak itu pernah menjadi guru fisika sebelum menjadi kepala madrasah. Iya. Apa hal yang paling terkesan waktu Bapak menjadi guru fisika di Man 1 Kudus? Iya, terima kasih. Memang benar bahwa sebelum saya promosi menjadi kepala madrasah, promosi pertama itu di Man 2 Kota Semarang, pindah di Man 1 Kembang, dan alhamdulillah akhirnya kembali lagi ke Man 1 Kudus. Dulu saya guru fisika, memang ada hal yang memang terkesan dan saya masih mengingat. Ada beberapa, saya menjadi di samping mengajar fisika, saya juga dibebani menjadi pembina olimpiade, baik itu olimpiade di fisika dan kebumian saya pegang dua, bahkan ada satu astronomi saya pegang, tapi yang lumayan berprestasi adalah di kebumian dan fisika. Pernah mengantarkan anak sampai tingkat Jawa Tengah. Itu saja sih yang Keren sekali ya Bapak, Ya, sampai Jawa saya Tengah. itu. Oke. Nah, waktu perbedaannya nih Pak, guru semasa Pak Taufik jadi guru fisika hingga sekarang menjadi kepala, perbedaannya dan perkembangannya di Man 1 Kudus itu apakah ada yang berbeda sejauh ini? Oh iya, perkembangannya luar biasa. Karena di Man 1 Kudus sekarang sudah ada 2 unggulan ya. Wah, itu luar biasa. Se-Indonesia sudah paham kalau Man 1 Kudus itu program tahfidznya luar biasa. Betul sekali. Program risetnya juga luar biasa, bahkan event internasional juga pernah diraih. Itu jadi kebanggaan bagi segenap sivitas akademika Man 1 Kudus. Nah, di program-program Man 1 ternyata ada 3 program nih teman-teman. Ada program riset, tahfidz, dan juga reguler. Nih, apa strategi atau kiat-kiat motivasi dari Bapak Kepala di setiap program untuk siswa-siswinya agar berprestasi di bidang masing-masing atau di program masing-masing, Pak? Ya, intinya madrasah aliyah ini mempersiapkan murid, ya sekarang istilahnya murid, itu untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi. Inginnya kami para alumnus Man 1 Kudus ini bisa melanjutkan perguruan tinggi negeri yang diharapkan, intinya itu. Tapi tetaplah fokus pada jurusan-jurusan itu. Kalau tahfidz, tekuni hafalan Quran. Nah, nanti ketika hafalan Quran ini diraih, kok kemudian dia dapat perguruan tinggi negeri favorit yang diharapkan, itu bonus dari ketekunan dia. Demikian juga di riset. Riset ini juga gitu, mengantarkan peneliti-peneliti muda yang intinya bahwa di riset ini mempelajari ayat-ayat Allah yang kauniyah. Jadi lengkap di Man 1 Kudus ini. Ayat-ayat Allah yang kauniyah dipelajari di tahfidz, yang kauniyah dipelajari di riset. Di riset itu juga anak-anak dipersiapkan untuk mengembangkan dan mempersiapkan diri nanti bisa memperoleh perguruan tinggi negeri yang diharapkan, tapi tetap konsentrasi bahwa dia adalah mengembangkan risetnya. Demikian juga yang reguler juga kita persiapkan anak-anak ini supaya nanti juga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang diharapkan. Itu fokus pada programnya, nanti diterima sesuai dengan harapan, itu adalah bonus dari ketekunan, kerajinan, dan kedisiplinan dia dalam menuntut ilmu. Betul sekali. Jadi di setiap program yang ada di Man 1 Kudus itu mempunyai keunikan dan cara-caranya tersendiri untuk berprestasi ya Pak. Di tahfidz kita belajar ilmu-ilmu tahfidz, yaitu seperti kitab, dan juga di situ ada bahasa ya Pak sehariannya yang terkenal itu. Dua bahasa Inggris. Setiap hari wajib itu, Pak. Ada jadwal tertentu, harus menguasai 2 itu.
itu digunakan di kosakata setiap hari waktu mereka di asrama tahfidz atau Iya, cuma setiap hari, pembelajarannya saja, Pak? setiap hari justru di Setiap kehidupan hari. sehari-hari dia berkomunikasi harus dengan dua bahasa itu, dan itu terjadwal. Kalau dia tidak menjalankan itu, ditakzir oleh pengelola pondoknya. Wah, sangat-sangat efektif sekali ya Pak program Iya. bahasa yang ada di Tahfidz Man 1 Kudus. Nah di riset juga banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak Man 1 hingga sampai ke luar negeri, Iya. sampai ke Thailand ya, yang diantarkan oleh Pak Arif Iya. pada tahun 2022, dan reguler juga tak kalah juga pas Kibra 2 kali di Kabupaten Kudus itu dari anak reguler, dan anak reguler juga keterima di PTN favorit ya, Ada Pak. juga yang kemarin duta parlemen muda iya. kita ikut. Iya, Sampai Parje nasional. sampai nasional yaitu sampai Inspiratif ketemu sekali. DPRD, Iya. ketua DPRD. Kita ngalahkan Kebanggaan SMA, sekali. SMA, Oh, iya, itu Jawa satu Tengah. keresidenan loh, Betul, Pak. itu. Mewakili keresidenan. Jawa Tengah. Keren sekali. Jawa Jawa Tengah, jadi Dapil 2. Dapil Itu 2 Dapil Jawa keren Tengah. sekali. Siswa-siswi Man 1 Kudus. Nah, di perkembangan Man 1 Kudus yang telah sejauh ini dan tepat pada tahun ini Man 1 Kudus itu sudah berharlah ke 34 tahun. Nah, dengan mengambil tema berkarya mengukir prestasi dan inspirasi. Tema yang sangat inspiratif sekali ya Pak. Nah alhamdulillah ini rumor-rumornya juga saya dapat dari sosial media yang ramai dan viral sekali nih Pak. Di Instagram, di YouTube, Facebook, itu banyak sekali poster-poster yang beredar bahwa Harlah Man 1 Kudus itu akan kedatangan sosok yang sangat terhormat dan spesial, yakni Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Mukti MED, yang sekaligus ternyata sebagai alumni Man 1 Kudus. Iya, iya. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap itu, Pak? Ya, ini memang tema itu diambil, dan pada Harlah ke-34 ini memang kita banyak mengusung yang pertama bersyukur ya. Bersyukur karena kita diberi Allah kenikmatan bisa membangun 2 gedung utama, aula dan perpustakaan yang nanti sekaligus diresmikan oleh Bapak Menteri. Dan kebetulan juga Bapak Menteri ini alumni Ya, lalu Man 1 Kudus, ini luar biasa. Jadi sejarah tidak bisa terulang ini. dan sosok kebanggaan. Memang ya, beliau kita hadirkan di sini supaya menjadi inspirasi bagi murid-murid Man 1 Kudus, bagaimana perjalanan beliau sampai ke tingkat menteri. Artinya bahwa anak-anak madrasah ini ternyata mampu menjadi menteri pendidikan, itulah utamanya. Nah, harapan Bapak ini kepada siswa-siswi Man 1 Kudus, kalau besok kalau Pak Menteri datang dan sowan ke Man 1 Kudus, apa Pak harapannya? Ya tadi anak-anak, jadi Bapak Menteri menjelaskan, memotivasi anak, dan anak-anak bisa termotivasi dan terinspirasi dengan perjalanan hidup beliau. Jelas pasti perjalanan hidup beliau tidak menyalahi proses, jelas, tidak mungkin serta-merta beliau jadi menteri, enggak, kan berarti ada proses. Nah, justru proses inilah biar ditiru untuk anak-anak. Prosesnya itu pasti proses yang benar. Bagaimana menjadi murid itu pasti disiplin, rajin belajar, akhlakul karimah, ini pasti dijunjung Pak Menteri ketika itu. Bisa juga nanti dari kedatangan Menteri ke Man 1 Kudus, siswa-siswi jadi termotivasi dan nanti ke depannya bakal menjadi menteri lagi, yang ada Kabinet Indonesia, atau mungkin bisa jadi Presiden Indonesia yang ke 2045 ya Pak. Waktu Indonesia pas, Indonesia emas, itu yang digadang-gadang. Nah ini terakhir Pak, untuk penutupan podcast pada hari ini, harapan Bapak dan juga tiap-tiap motivasi Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa-siswi dan seluruh warga di Man 1 Kudus ini Pak. Iya, pendidikan adalah proses ya. Pendidikan adalah investasi masa depan. Maka jalani proses ini dengan benar. Hasil tidak akan menciderai atau menyalahi proses. Maka kalau ingin hasil yang baik, maka jalankan proses yang baik. Senantiasa rajin belajar, tekun ibadah, sehingga akhlakul karimah ini tetap dijunjung. Sepinter apapun orang ini, anak ini, kalau tidak berakhlak tidak akan berguna. Jadi maka di Man 1 Kudus ini tekun belajar untuk intelektual, tapi hati harus diisi dengan hal-hal akhlakul karimah, berkarakter. Itu
Masya Allah, gitu teman-teman. Jadi kita sebagai siswa-siswi yang berprestasi, bukan hanya kita mencari ilmu, tetapi juga kita berakhlakul karimah di setiap apapun itu, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Menjunjung tinggi akhlakul karimah seperti yang dipesankan kepada Bapak Taufik kepada kita semua. Akhlakul karimah karena apa? Karena kecerdasan tanpa etika itu akan sia-sia. Betul gitu. Jadi kita semua harus berilmu dan juga berakhlak agar menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Wah, luar biasa sekali obrolan pada hari ini bersama Bapak Kepala Madrasah, mulai dari pesan-pesan beliau kepada kita semua agar kita semangat berprestasi, penting untuk disiplin dan juga berakhlakul kalimah untuk harapan yang lebih baik di Man Satu Kudus ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Sama-sama. Karena sudah berbincang-bincang di podcast Ramansa. Oke, saya An-Nauratu Ferdi Audia, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast Ramansa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ramansa, Ragam Man Satu.